Setelah terakhir kali bermain saat meraih kemenangan atas timnas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, timnas Indonesia akan kembali bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi timnas Australia dan timnas Bahrain. Dua pertandingan di bulan Maret ini akan menjadi ujian pertama bagi tim kepelatihan Patrick Kluivert, sekaligus akan mulai menentukan kelolosan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 nanti. Menjelang dua pertandingan penting itu, para punggawa timnas Indonesia yang tersebar di berbagai liga berhasil tampil gemilang bersama klubnya di akhir pekan kemarin. Lantas, siapa saja pemain timnas Indonesia yang tampil gemilang bersama klubnya di akhir pekan kemarin? Apakah mereka akan mampu melanjutkan penampilan impresifnya saat memperkuat timnas Indonesia nanti? Yuk, simak ulasannya dalam video ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga lonceng agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Meskipun belum menjalani debutnya sebagai pemain timnas Indonesia, Oleh Romeni yang sudah mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia dikabarkan akan segera berseragam merah putih. Sebelum memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Oleh Romeni menunjukkan kapasitasnya saat bermain untuk Oxford United di akhir pekan lalu. Sejak didatangkan dari FC Utrecht di bursa transfer musim dingin, pertandingan melawan Coventry City menjadi kali kedua bagi Oleh Romeni untuk dipercaya sebagai starter. Bermain di posisi penyerang tengah yang kemungkinan besar akan menjadi perannya di timnas Indonesia nanti, Oleh Romeni berhasil mencetak gol di menit ke-53 yang membuat Oxford United berhasil menyamakan kedudukan. Walaupun pada akhirnya Oxford United harus kalah dengan skor 2-3 dari Coventry City, gol pertama Oleh Romeni dalam pertandingan ini menunjukkan sang pemain sudah mulai beradaptasi dengan klub barunya, sekaligus menambah kepercayaan diri Oleh Romeni maupun pelatih Oxford United kepadanya. Beralih ke Liga Italia, ada Jay Itzes yang berhasil tampil impresif saat Venezia berhasil menahan imbang Atalanta di Giornata ke-27 Serie A musim ini. Kembali dipercaya untuk memimpin rekan-rekannya di atas lapangan dengan menjadi kapten tim, Jay Itzes tampil solid di lini pertahanan Venezia, menghadapi Atalanta yang merupakan salah satu tim terbaik dan kandidat untuk meraih trofi Serie A musim ini. Jay Itzes bersama rekan-rekannya di Venezia harus bekerja keras untuk mengamankan gawang mereka dari kebobolan. Meskipun Atalanta berhasil melepaskan 18 shoot sepanjang pertandingan ini, tidak ada satupun gol yang berhasil dicetak ke gawang Venezia. Walaupun masih tertahan di zona degradasi, keberhasilan Jay Itzes untuk membawa Venezia menahan imbang Atalanta membuat Venezia semakin dekat untuk keluar dari zona degradasi. Bukan hanya Jay Itzes yang bermain di Liga Italia karena timnya sedang berkompetisi di Serie A, ada juga Emil Audero Mulyadi yang bermain di Serie B. Sejak memutuskan untuk meninggalkan Como dengan status pinjaman di bursa transfer musim dingin kemarin, Emil Audero Mulyadi langsung menjadi pilihan utama di sektor penjaga gawang Palermo. Setelah menjalani pertandingan yang luar biasa dengan melakukan 6 penyelamatan dan terpilih sebagai pemain terbaik saat Palermo menghadapi Cosenza, Emil Audero kembali tampil gemilang saat membawa Palermo meraih kemenangan atas Brescia. Sepanjang pertandingan itu, pemain yang sudah dikabarkan oleh PSSI akan memperkuat timnas Indonesia berhasil menjaga gawangnya dari kebobolan, dan pada akhirnya berhasil mencatatkan clean sheet. Sama halnya seperti Venezia yang sedang berusaha bertahan di Serie A, kemenangan yang diraih oleh Palermo atas Brescia ini menjadi sangat penting bagi klub Emil Audero itu demi menjaga peluang promosi ke Serie A musim depan. Kemenangan atas Brescia ini membuat Palermo menempati peringkat ke-8 klasemen sementara Serie B, yang merupakan batas akhir untuk mengikuti kualifikasi promosi ke Serie A musim depan. Sama halnya seperti Emil Audero Mulyadi, Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir juga sudah menyatakan bahwa Dean James akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Walaupun diperkirakan masih akan menjadi cadangan Calvin Verdong di posisi starter timnas Indonesia, Dean James berhasil membuktikan bahwa dirinya merupakan masa depan bagi skuad Garuda. Di usianya yang baru menginjak 24 tahun, Dean James sudah menjadi andalan di sektor back sayap kiri Go Ahead Eagles. Setelah membawa Go Ahead Eagles menyingkirkan PSV Eindhoven di semifinal KNVB Cup dengan sumbangan 1 asisnya, Dean James kembali berhasil membawa Go Ahead Eagles menaklukkan PSV Eindhoven saat kedua tim bertemu di pekan ke-24 Eredivisie musim ini.
kembali dipercaya untuk bermain sebagai starter di posisi bek sayap kiri. Dean James membantu serangan Go Ahead Eagles dari sisi kiri dengan berulang kali menusuk pertahanan PSV Eindhoven. Dengan umpan-umpan silangnya yang akurat, maupun aksinya saat bertahan yang solid, Dean James kembali berhasil membawa Go Ahead Eagles mengamankan 3 poin atas PSV Eindhoven. Kemenangan atas PSV Eindhoven ini membuat Go Ahead Eagles kini menempati peringkat 7 klasemen sementara Eredivisie, yang membuat mereka masih berada di zona untuk menembus babak playoff Conference League musim depan. Tidak hanya Dean James yang tampil gemilang bersama Go Ahead Eagles di akhir pekan kemarin, seniornya di timnas Indonesia yang juga bermain sebagai bek sayap kiri yakni Kelvin Verdonk juga tampil impresif saat memperkuat Nijmegen menghadapi Feyenoord yang baru menunjuk Robin van Persie sebagai pelatih baru dan sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi karena berhasil menyingkirkan AC Milan dari Liga Champions. Kelvin Verdonk dimainkan sebagai bek tengah. Keputusan pelatih Nijmegen untuk memainkan Kelvin Verdonk sebagai starter di posisi bek tengah membuat Verdonk harus bermain di luar posisi aslinya sebagai bek sayap kiri. Meskipun tampil di luar posisi aslinya, Kelvin Verdonk tetap berusaha memberikan permainan terbaik dan kontribusi yang besar bagi timnya. Alhasil, Kelvin Verdonk yang dipercaya bermain selama 90 menit penuh berhasil tampil solid di lini pertahanan Nijmegen dan pada akhirnya membawa timnya menahan imbang Feyenoord. Tidak sekedar berhasil meraih 1 poin atas klub raksasa Eredivisie itu, penampilan gemilang Kelvin Verdonk juga membawa timnya berhasil mencatatkan clean sheet dalam pertandingan ini. Selain Kelvin Verdonk yang harus berjuang keras saat timnya menghadapi Feyenoord, Tom Hay juga harus bekerja keras saat Almere City menghadapi Ajax Amsterdam di akhir pekan lalu. Bertanding melawan Ajax Amsterdam yang kini menempati puncak klasemen sementara Eredivisie, Tom Hay kembali dipercaya untuk tampil sebagai starter dan memimpin lini tengah Almere City. Meskipun timnya harus mengakui keunggulan Ajax Amsterdam, Tom Hay yang tampil selama 90 menit penuh berhasil menampilkan performa yang impresif bagi Almere City. Sepanjang pertandingan itu, El Profesor membuat repot lini pertahanan Ajax Amsterdam dengan umpan-umpannya ke sepertiga akhir lapangan Almere City. Namun sayangnya, penyelesaian akhir yang buruk dari para pemain di lini depan membuat Almere City tidak berhasil mencetak gol ke gawang Ajax. Tidak hanya umpan-umpannya yang akurat, Tom Hay juga berhasil menyelesaikan 2 dari 3 percobaan dribblenya sepanjang pertandingan ini. Berkat penampilan gemilangnya itu, Tom Hay berhasil menjadi pemain Almere City dengan rating paling tinggi di FotMob dalam pertandingan melawan Ajax itu. Setelah tampil buruk dan membuat FC Twente tersingkir dari Europa League musim ini, Maastricht sanggup bangkit saat kembali dipercaya untuk bermain sebagai starter. Bertandang ke kandang FC Groningen, Maastricht dimainkan selama 90 menit penuh sebagai bek tengah FC Twente. Walaupun FC Twente hanya sanggup mengakhiri pertandingan itu dengan hasil imbang, Maastricht berhasil tampil solid di jantung pertahanan timnya. Dilansir dari FotMob, Maastricht menjadi pemain yang paling banyak melakukan tackle dalam pertandingan menghadapi Groningen ini, yakni dengan 6 kali melakukan tackle. FotMob juga mencatat pemain berjuluk El Nyengir itu sebagai pemain yang mempunyai akurasi umpan tertinggi dalam pertandingan itu, yakni dengan catatan 90% akurasi umpan. Penampilan solid Maastricht ini membuat FC Twente tetap berada di peringkat kelima klasemen sementara Eredivisie musim ini dan bersaing dengan FC Utrecht maupun Feyenoord untuk bermain di Liga Champions maupun Europa League musim depan. Beralih ke para punggawa timnas Indonesia yang bermain di benua Asia, ada Pratama Arhan yang kembali tampil gemilang bersama Bangkok United FC. Sejak memutuskan untuk pindah ke Bangkok United FC, Pratama Arhan rutin dimainkan sebagai starter di posisi bek sayap kiri. Setelah melakukan permainan yang impresif saat memperkuat Bangkok FC di Liga Thailand maupun Liga Champions Asia, Pratama Arhan kembali tampil gemilang saat Bangkok United FC berhasil meraih kemenangan atau Sukhothai. Bermain selama 85 menit, Arhan berhasil melepaskan umpan panjang maupun umpan silang yang akurat bagi rekan-rekannya. Selain itu, Pratama Arhan juga tercatat berhasil mencatatkan 88% akurasi umpan dalam pertandingan ini dan 3 kali memenangkan duel dengan pemain lawan. Kemenangan yang diraih oleh Bangkok United FC ini membuat klub Pratama Arhan itu semakin kokoh di peringkat kedua klasemen sementara Liga Thailand, sekaligus menjaga peluang mereka untuk meraih trofi Liga Thailand musim ini.
Selain Pratama Arhan yang tampil gemilang saat memperkuat Bangkok United FC, Asnawi Mangku Alam yang sudah lebih dulu pindah ke Liga Thailand juga tampil impresif saat bermain untuk Port FC. Sebagaimana diketahui, Asnawi berhasil mengamankan posisi starter di sektor back sayap kanan Port FC sejak memutuskan untuk bergabung dengan klub asal Liga Thailand itu. Meskipun demikian, Asnawi Mangku Alam harus masuk dari bangku cadangan saat Port FC meraih kemenangan di akhir pekan kemarin. Walaupun masuk dari bangku cadangan, Asnawi sudah dimasukkan sejak menit ke-31 yang membuatnya bermain selama lebih dari 60 menit. Keputusan pelatih Port FC untuk melakukan pergantian pemain di menit ke-31 dengan memasukkan Asnawi terbukti tepat, karena permainan Asnawi berhasil membawa Port FC mengembalikan skor dari tertinggal 0-2 menjadi menang 4-2. 3 poin yang diraih oleh Port FC dari pertandingan ini menjadi 3 poin yang sangat penting bagi Port FC yang sedang bersaing untuk menembus Liga Champions Asia. Bukan hanya Asnawi Mangku Alam yang harus masuk dari bangku cadangan namun berhasil memberikan kontribusi penting bagi timnya. Sandy Walsh juga melakukan peran yang serupa bagi Yokohama F. Marinos. Dimasukkan oleh pelatih Yokohama F. Marinos yakni Steve Holland di awal babak kedua, Sandy Walsh tampil gemilang di jantung pertahanan timnya. Walaupun dimainkan sebagai bek tengah yang bukan merupakan posisi naturalnya, Sandy Walsh berhasil tampil solid di lini pertahanan Yokohama F. Marinos. Punggawa timnas Indonesia itu berhasil mencatatkan akurasi umpan mencapai 92% dan memenangkan 6 dari 7 kali duel dengan pemain-pemain lawan. Bukan hanya pemain-pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri dan tampil gemilang bersama klubnya masing-masing di akhir pekan kemarin, Egy Maulana Fikri yang bermain untuk Dewa United juga kembali memberikan kontribusi penting bagi timnya. Kembali dipercaya untuk bermain sebagai starter dalam pertandingan antara Persik menghadapi Dewa United. Egy kembali mencetak 1 gol yang membawa timnya meraih kemenangan. Keberhasilan Egy Maulana Fikri untuk mencetak gol ke gawang Persik membuat Egy berhasil melanjutkan performa impresifnya bersama Dewa United. Sebagaimana diketahui, Egy Maulana Fikri sedang berada dalam performa terbaiknya dengan berhasil mencetak 11 gol dari 24 pertandingan yang sudah dimainkannya bersama Dewa United di musim ini. Golnya ke gawang Persik itu juga membuat Dewa United menempati peringkat kedua klasemen sementara Liga 1. Bersaing ketat dengan Persib Bandung yang berada di puncak klasemen sementara. Selain itu, penyerang timnas Indonesia itu juga sedang bersaing dalam jajaran top skor Liga 1 musim ini. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah para pemain yang tampil gemilang bersama klubnya akan kembali tampil impresif saat memperkuat timnas Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.